Oke, ini lagi rame banget soal Fadlizon. Fadli memang sering kali membuat keramaian dengan komentar-komentarnya, dengan tweet-tweetnya, dengan kesinisannya pada pemerintahan Jokowi. Tapi kali ini ramenya bukan soal itu, ramenya soal teroris. Kita ikuti di Masuk Pak Eko. Pada 28 Mei tahun 2015 lalu ada sebuah acara. Mungkin lokasinya di gedung DPR. Saya nggak tahu acara itu apakah di ruang kerja Fadlizon atau di ruang kerja Fahri Hamzah yang waktu itu menjabat sebagai wakil ketua DPR. Salah satu mata acaranya adalah penyerahan bantuan Fadli atas nama rakyat Indonesia, katanya kepada sebuah gerakan yang menamakan dirinya sebagai Forum Indonesia Peduli Syam. Itu kata Fadli. Jadi ada orang yang datangi gedung DPR mengatasnamakan Forum Indonesia Peduli Syam dan Fadli menyumbangkan sesuatu buat mereka. Berapa yang disumbangin? Yang disumbangin $20.000. Kata Fadli sih ini bantuan rakyat Indonesia. Fadli kan juga rakyat Indonesia. 29 Oktober ada sebuah cuitan dilakukan atau dicuit oleh sebuah akun namanya Hilal Ahmar Society. Cuitan itu memberitakan tentang pemberian sumbangan kemarin. Isinya terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Bapak Fadlizon atas sumbangannya $20.000 Amerika. Dicuit oleh Hilal Ahmar Society dan kemudian cuitan ini di-retweet oleh Fadli. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, kata Fadli. Artinya Fadli tahu bahwa sumbangan itu disumbangkan kepada sebuah organisasi bernama Hilal Ahmar Society. Nah, gitu deh, petanya kayak gitu. Tapi sebelum itu, 2 bulan sebelum Fadli menyumbangkan duit kepada Hilal Ahmar Society, PBB menyatakan bahwa organisasi ini, Hilal Ahmar Society, sebagai organisasi teroris. Karena organisasi ini merupakan sayap dari Jamaah Islamiyah dan Jamaah Islamiyah adalah bagian dari gerakan Al-Qaeda. Salah satu kerjaan Hilal Ahmar Society ini adalah ngirimin para jihadis-jihadis asal Indonesia ke Suriah. Mungkin yang sekarang pada nangis-nangis itu, yang mereka bergabung dengan ISIS, mereka bergabung dengan Al-Qaeda, lalu di sana sengsara karena diperlakukan seperti hewan. Nggak ada nilai-nilai agamanya sama sekali. Sehingga kemudian mereka pingin pulang ke Indonesia, tapi di Indonesia udah nggak diterima. Ngapain lu ke sana katanya mau gabung sama Islamic State di Suriah, lalu pingin balik ke Indonesia. Sebagian mereka bahkan sudah membakar paspornya. Kita nggak tahu kategori apa yang dikirimkan oleh orang seperti apa yang dikirimkan oleh Hilal Ahmar Society ke Suriah. Tetapi yang pasti karena organisasi ini dikatakan sebagai organisasi teroris, mungkin saja yang dikirimkan adalah para pejuang atau para jihadis untuk bergabung dengan ISIS atau bergabung dengan Al-Qaeda atau bergabung dengan Jabhat An-Nusrah yang memang menjadi organ-organ teroris di sana. Jadi jelas pada saat itu, pada saat Fadli menyumbangkan duitnya atau duit dari siapa saya nggak tahu sebanyak $20.000, posisi organisasi yang disumbangkan adalah organisasi teroris. Itu yang pertama dicatat. Rame nih beritanya di Twitter, rame beritanya di media sosial lain bahwa Fadli menyumbangkan duitnya kepada organisasi teroris dan artinya dia bisa dikenakan pasal sebagai orang yang mendanai kejahatan kemanusiaan. Ketika rame, lalu Fadli katanya mengklarifikasi. Saya kan anggota DPR, saya menerima semua masyarakat dari berbagai unsur.
dari berbagai golongan, monggo-monggo saja datang ke ruang DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Apalagi waktu itu yang dia terima adalah Forum Indonesia Peduli Syam, bukan Hilal Ahmar Society. Tapi Fadli tahu dong, ketika Hilal Ahmar Society men-tweet berita itu, Fadli menjawab loh, ya terima kasih, sama-sama, amin, semoga bermanfaat. Artinya sehari setelah kejadian itu, Fadli tahu bahwa duitnya $20.000 itu diterima sama organisasi yang oleh PBB dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Agak aneh kita, agak miris kita. Lo bayangin seorang wakil ketua DPR atas nama rakyat Indonesia nyumbang duit pada organisasi teroris. Ini kan kebangetan. Lo bayangin posisinya wakil ketua DPR loh. Dan klarifikasi Fadli yang gue baca di Detik, dia mengatakan saya sebagai wakil ketua DPR menerima siapa saja. Dan saya sebagai wakil ketua DPR mewakili masyarakat Indonesia untuk menyumbang kepada Hilal Ahmar Society. Ada dua persoalan di sini. Persoalan pertama, sebagai pejabat negara yang jelas-jelas kita punya undang-undang anti terorisme, yang jelas-jelas kita sangat benci pada kejahatan kemanusiaan, tetapi dukungan pada lembaga yang melakukan kejahatan kemanusiaan dilakukan oleh lembaga resmi negara. Ini mengerikan bukan? Yang kedua, yang juga sangat mengerikan, kalau itu sumbangan dari rakyat Indonesia, artinya rakyat Indonesia mau menyumbang kepada sebuah organisasi yang mengirim tentara-tentara partikelirnya ke luar negeri untuk menindas masyarakat Suriah. Ini amat sangat mengerikan. Dua hal, Fadli saat itu sangat mencoreng nama baik DPR karena posisinya sebagai wakil ketua DPR, dan Hilal Ahmar Society yang disumbang sudah jelas-jelas sebagai organisasi teroris. Itu yang pertama. Dan sangat menyedihkan kita. Bayangin, kita yang setiap hari merasakan bagaimana kelompok-kelompok kekerasan atas nama agama ini terus-menerus melakukan provokasi. Bahkan pada beberapa kasus ada ledakan bom bunuh diri, ada ledakan di gereja sana, ada ledakan di Bali, ada ledakan di Marriott. Dan kini nyata-nyata atas nama wakil ketua DPR, sumbangan diberikan kepada organisasi teroris. Itu yang membuat kita merasa kok kayak gini sih. Apalagi sekarang ketika Ketua Umum Gerindra Bapak Prabowo Subianto duduk sebagai Menteri Pertahanan. Salah satu item pertahanan pasti deh, bahwa Indonesia ini kan bukan cuma menangkal serangan-serangan dari luar, tetapi juga melindungi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia terhadap ulah kelompok-kelompok radikal yang membahayakan ideologi negara. Kalau Menteri Pertahanannya Pak Prabowo, kalau anak buahnya Fadli ternyata memberi sumbangan kepada kelompok teroris, ini artinya apa? Artinya ada yang lucu dengan bangsa ini. Fadli mungkin saja bisa berkilah. Oh, saya nggak tahu kalau sumbangan saya digunakan untuk mengirim orang-orang ke Suriah, digunakan untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan terorisme di Suriah. Mungkin kayak gitu asumsi Fadli. Tapi masa sih dia wakil ketua DPR loh. Dia pasti harus melacak dong siapa-siapa saja yang akan datang ke tempatnya. Dan yang kedua, kalau dia mau nyumbang, dia harus tahu dong sumbangan ini mau diarahkan kemana, mau disalurkan kemana. Tahu nggak siapa yang nerima sumbangan Fadli pada saat itu? Namanya Dimas Angga. Dimas Angga ini adalah petinggi Hilal Ahmar Society dan sekarang sudah ditangkap Densus 88 karena keterlibatannya dalam jaringan terorisme. Penanggung jawab Hilal Ahmar siapa? Penanggung jawabnya adalah Dr. Sunardi. Dr. Sunardi itu yang kemarin ditangkap Densus 88, kemudian ngelawan, nabrak-nabrakin pakai mobilnya, lalu ditembak oleh Densus 88 sampai meninggal.
Kalau Fadli bilang, saya nggak tahu itu, saya kira itu gerakan kemanusiaan. Agak aneh sih. Anehnya kenapa? Karena kalau selama ini kita lihat komentar-komentar Fadli terhadap Densus 88 sebagai musuhnya teroris, seolah-olah Fadli selalu membela gerakan teroris. Atau selalu menyerang Densus ketika Densus mau berhadapan atau menangkap kaum teroris. Bahkan waktu itu, Fadli ngeledek tentang Pancasila. Katanya penembakan Dr. Sunardi itu mah bukan kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi tidak ada kemanusiaan dan biadab. Ini kan lucu. Pembelaannya pada kelompok teroris itu sangat kentara. Bahkan sebelumnya Fadli minta Densus 88 dibubarkan. Jadi kalau kita lihat komentar-komentar Fadli selama ini, konsisten bahwa dia membela kelompok-kelompok teroris. Konsisten juga seandainya Fadli tahu bahwa Hilal Ahmar adalah kelompok teroris. Yang pertama harus kita lihat, ini ada dua hal. Mestinya, karena waktu itu Fadli menyumbangkan atas nama Wakil Ketua DPR, menyumbangkan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat. Gue rasa pihak Dewan Perwakilan Rakyat perlu menelaah ini. Karena kalau enggak, akan sangat mencoreng wajah Dewan kita. Masa parlemen kita mendukung teroris, itu sangat mencoreng. Lalu Fadli berkilah. Loh, Farid Okbah sebelum ditangkap oleh Densus 88 juga pernah ke istana. Lalu ditangkap sebagai teroris. Apa salahnya kalau saya kemarin didatangi sama orang yang minta sumbangan, lalu saya nyumbang dan dia teroris? Bedanya Farid Okbah cuma datang, gak minta sumbangan sama Pak Jokowi. Yang ini jelas-jelas sumbangan. Orang yang ketemu sama teroris itu tidak kena hukum. Tapi orang yang menyumbang gerakan teroris itu kena hukum sebagai orang yang mendanai kejahatan kemanusiaan. Dan kalau kemudian ini dilacak lagi, diteruskan atau ditelaah, kan bisa ketahuan apakah benar dana $20.000 itu dari sumbangan orang banyak atau sumbangan Fadlizon yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia. Kalau ini adalah sumbangan Fadlizon, luar biasa. Densus sudah bisa masuk memeriksa seorang anggota DPR dan mantan wakil ketua DPR. Beda kalau kejahatan bukan extraordinary crime. Kalau kejahatan yang biasa, untuk polisi memeriksa seorang anggota dewan, itu perlu persetujuan presiden. Perlu minta izin kepada presiden. Tapi kalau kejahatannya berkenaan dengan terorisme, nggak perlu izin dari presiden, bisa langsung diperiksa. Jadi untuk mengklarifikasi bukti yang sudah terang benderang itu, rasa-rasanya nggak bisa cuma dengan ngeles kanan kiri, oh ini saya terima orang, nggak bisa. Yang harus dilakukan adalah Densus datang memeriksa agar rakyat punya kepercayaan yang full pada lembaga parlemen kita. Mereka tidak main-main dengan kejahatan kemanusiaan. Yang paling penting juga adalah karena Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan, jangan sampai ulah anak buahnya ini menampar wajahnya, membuat posisinya sebagai Menteri Pertahanan dipertanyakan orang. Katanya Menteri Pertahanan, masa sih anak buahnya yang berikan sumbangan kepada Hilal Ahmar Society berdasarkan info dari akunnya Hilal Ahmar Society terus didiemin aja, nggak ditegur, nggak disentil hidungnya, nggak dijewer telinganya, kan aneh. Artinya kalau nggak ada tindakan serius dari Partai Gerindra, kalau Densus 88 tidak juga serius memeriksa bener nggak sih bahwa ini sumbangan banyak orang, Fadli cuma nyalurin, kita jadi akan ragu. Kok Senayan sekarang atau kemarin-kemarin sudah menunjukkan keberpihakannya pada terorisme. Lalu apa gunanya undang-undang anti teroris? Lalu apa gunanya Densus 88? Lalu apa gunanya BNPT yang setiap hari kita siapkan pendanaan besar buat mereka untuk menghantam radikalisme dan terorisme? Sementara di Senayan sendiri ada orang mengatasnamakan wakil ketua DPR,
mengatasnamakan rakyat Indonesia, malah membantu kelompok-kelompok teroris. Ini bukan cuma menampar Pak Prabowo, ini menampar seluruh rakyat Indonesia. Lihat deh Fadli, banyak sekarang rakyat Indonesia yang punya tanda merah di pipi akibat tamparanmu karena memberikan sumbangan pada kelompok teroris. Gue Eko Gondadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.